Halo, jangan lupa tetap dukung autor dengan cara memberikan hype dan juga jangan lewati iklan. Hahaha. Usai rapat sebelum makan siang, Abraham berpapasan dengan Selviana yang membawa beberapa berkas. Dia hampir bertabrakan dengan salah satu karyawan hingga berusaha menghindari, tapi justru membuat tangannya tersenggol hingga menghamburkan kertas ke lantai. Abraham berdeham keras. "Apa yang kalian lakukan?" tegurnya. Semua mata terkejut mendengar suara Abraham yang tinggi itu. Termasuk Selviana. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja menyenggol." "Buah anak. Saya makan bantunya menyusun berkas-berkas ini lagi," ujar seorang karyawan yang tahu kedekatan mereka tadi malam. Takut dimarahi karena sudah membuat kekasihnya hampir jatuh. Namun hal berbeda terjadi. "Bu Ana, harusnya kau juga fokus saat berjalan. Saya tidak memihak siapapun. Kalian berdua salah. Ingat, sore ada pertemuan dengan klien. Jangan sampai Anda telat menemuinya," sahut Abraham pada Selviana. Seketika semua terperangah mendengar kalimat yang diutarakan. Abraham penuh ketegangan. Rose melirik Selviana dan membantunya. Dia ikut ke ruangan karena penasaran. Pintu pun ditutup. "Kalian bertengkar, Ana?" tanyanya. Selviana menggeleng pelan. "Tidak, Rose. Kami tidak bertengkar," jawabnya. "Hah, kau yakin? Lalu kenapa dia keras sekali padamu?" tanya Rose lagi. Itu karena aku yang memintanya. Aku ingin dia tetap profesional dalam pekerjaan," balas Selviana jujur. Rose pun tersenyum. "Kalian membuat kepalaku sakit. Tapi dia syukurlah kalau begitu. Itu artinya, kalian memang melanjutkan ke jenjang serius. Lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan," tandasnya. Selviana menutup bibirnya dengan jari. "Shh, Rose, jangan sampai mereka tahu. Aku tidak mau Pak Abraham kena fitnah atau rumor apapun." Rose tertawa kecil. "Tenang saja." Selviana bahkan tidak tahu kalau pertemuan mereka di klub juga bagian dari rencana Rose dan Michael. Rose lega sekali mendengarnya. Beberapa saat kemudian, waktu makan siang tiba, Abraham masih belum kembali ke kantor. Rose mengajak Selviana makan di kafe depan perusahaan. Ingin mencari suasana baru agar tidak bosan makan di kantin. Mereka memesan makanan dan minuman, kemudian menikmati sambil berbincang-bincang. Namun tiba-tiba seorang pria asing berpakaian serba hitam menghampiri Selviana dan Rose. Pria berpakaian hitam itu mendekat dengan tatapan tajam. Selviana langsung menegakkan tubuhnya, merasa tidak nyaman. Rose refleks menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengaduk minuman. "Permisi, bisa saya bicara sebentar dengan Anda, Bu?" Pria itu menunjuk Selviana dengan nada setengah memaksa. Selviana mengernyit. "Dengan saya? Untuk apa?" "Empat mata saja." "Di luar," ucap pria itu datar, tapi sorot matanya menyimpan niat buruk. Rose segera angkat suara. "Kalau memang ada urusan, bicarakan di sini saja. Tidak perlu keluar." Namun pria itu tiba-tiba meraih pergelangan tangan Selviana. "Saya tidak main-main. Ikut saya sekarang." "Lepaskan." Selviana berteriak panik. Kursi-kursi di sekitar kafe bergeser, beberapa pengunjung mulai memperhatikan. Rose berdiri, mencoba menarik Selviana kembali. "Hei, apa-apaan kau?" Suasana kacau. Selviana menjerit ketika pria itu hampir menyeretnya keluar kafe. Tiba-tiba sebuah suara lantang terdengar. "Hei, lepaskan dia!" Seorang wanita parubaya dengan kerudung, rapi dan tatapan tajam muncul dari arah pintu. Tanpa ragu ia menarik tangan Selviana dengan kekuatan mengejutkan untuk seumuran itu, lalu mendorong pria asing tersebut menjauh. "Berani sekali kau melakukan ini di tempat umum." Suara wanita itu bergetar menahan marah. Pria asing itu terperanjat, lalu melarikan diri terburu-buru. Saat beberapa pengunjung kafe ikut berdiri dan berusaha menghadang. Selviana masih terengah-engah, tubuhnya gemetar. Rose segera peluknya, mencoba menenangkan. "Kau tidak apa-apa." "Tanya Rose." "Ya, aku tidak apa-apa," jawab Selviana masih syok. Wanita penolong itu menatap Selviana penuh perhatian. "Kau tidak terluka kan, nak?" Selviana menggeleng pelan, masih syok. "Tidak, Bu, terima kasih banyak." Rose memandang lebih jelas wajah wanita itu, lalu tanpa sadar bergumam, "Bukankah ibu ini Bu Zainab?" Zainab menoleh cepat. "Kau mengenalku?" Selviana menatap Rose kaget. Rose menutup mulutnya, sadar ia keceplosan. Tapi terlambat, Zainab sudah curiga. "Ya, saya bekerja di perusahaan Pak Abraham. Maaf saya tidak sopan karena tidak memperkenalkan diri. Nama saya Rose, Departemen Perencanaan." Rose menjabat tangannya. "Jadi kalian bekerja di perusahaan yang sama dengan Abraham?" tanya Zainab, kali ini dengan nada lebih tenang tapi syarat selidik. Selviana menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Ia hanya bisa memberi isyarat pada Rose untuk diam. "Kau ibu dari anak tampan di minimarket itu, bukan?" tunjuk Zainab pada Selviana. Kedua mata Selviana terbelalak membesar.
Senyum tipis kemudian mengangguk. Rose terkejut mendengar kata anak. Ana punya anak? Tanyanya dalam hati. Zainab tersenyum samar, lalu meraih tangan Selviana. Sudahlah, jangan takut. Lebih baik kita masuk dulu. Aku khawatir orang itu masih mengintai di luar. Tanpa banyak pilihan, Selviana dan Rose mengikuti langkah Zainab masuk kembali ke dalam kafe. Apa kau mengenal mereka? Tanya Zainab pada Selviana. Wanita itu pun menggeleng cepat. Tidak, Bu, saya tidak kenal. Suasana di dalam kafe kembali tenang, meski beberapa pasang mata masih mencuri pandang ke arah Selviana. Jantungnya masih berdegup kencang, napasnya belum stabil. Rose berusaha menyembunyikan rasa penasaran yang sudah meledak-ledak di kepalanya sejak tadi. Zainab duduk di kursi berhadapan, menatap Selviana penuh selidik. Kalau kau tidak mengenalnya, berarti dia memang sengaja mengincarmu. Kau harus hati-hati, nak. Selviana menunduk, meremas jari-jarinya sendiri. Iya, Bu, saya juga tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menyeret saya. Rose mencondongkan tubuh. Tapi kenapa dia seolah sangat mengenalmu? Bahkan terkesan menunggu waktu yang tepat. Banyak orang jahat sekarang. Apa engkau terlibat utang atau seseorang membencimu? Tebak Zainab. Rose membulatkan matanya. Apa ini kerjaan Monica? Celetuknya. Selviana langsung terkejut dan membuka celah mulutnya yang tadi tertutup. Rose malah menyinggung nama wanita yang dijodohkan dengan putranya. Zainab langsung bingung. Tunggu-tunggu, Monica? Kalian kenal Monica? Wanita yang saya jodohkan dengan Abraham? Tanyanya kaget. Rose mengangguk. Selviana mengernyit pusing saat Rose mengangguk. Ya, kami tahu wanita itu dijodohkan dengan Pak Abraham karena sering datang ke kantor. Rose tidak memperhatikan isyarat tatapan Selviana yang menyuruhnya berhenti bicara. Namun Rose terus berkata-kata tanpa ragu. Zainab akhirnya tahu kalau Abraham memang sudah menolak Monica di depan orang-orang. Lalu, apa hubungannya dengan dia? Siapa namanya tadi, Ana bukan? Tunjuk Zainab pada Selviana. Selviana lemas dan ingin kabur saja rasanya. Rose memperhatikan kebingungan Selviana. Ahaha, bukan apa-apa. Hanya saja Monica salah paham. Dia mengira Pak Abraham menyukai Ana, jawab Rose bohong. Seolah membaca keinginan itu dari wajah Selviana. Akhirnya, Selviana bisa menghela napas panjang setelah mendengar Rose tidak membuka rahasia itu. Zainab tidak tinggal diam. Dia menghubungi Abraham dan memberitahu kalau karyawannya yang bernama Ana baru saja mau diculik. Abraham menjawab panggilan tersebut sambil meeting dan makan siang dengan klien. Hello, Ma, sapanya. Abraham, kau di mana? Tanya Zainab. Selviana dan Rose saling pandang. Zainab langsung menghubungi putranya. Aku sedang rapat dengan klien, jawabnya. Mak, bisa kita bicara nanti? Sambung Abraham. Zainab berdaham kecil. Baiklah, Mama hanya ingin mengatakan kalau karyawanmu baru saja Mama selamatkan dari penculikan, balasnya. Abraham langsung terkejut dan minta waktu untuk bicara lebih serius. Diculik? Siapa namanya, Mama? Zainab melirik Selviana. Ana, kau kenal dia? Tanyanya. Abraham terperanjat. Selviana? Mama di mana sekarang? Dia ada bersama Mama? Tanyanya panik. Zainab pun menyempitkan kedua matanya. Kau mengenalnya? Ya, Mama bersamanya, jawab Zainab. Tunggu aku, Ma. Aku akan ke sana. Mama jaga dia. Abraham langsung menutup panggilan dan meluncur ke lokasi. Zainab menurunkan ponselnya dengan rasa curiga. Mendengar nama Ana yang memiliki nama panjang, Selviana itu pun membuat Abraham cemas. Apa dia wanita yang sudah membuat Abraham jatuh cinta? Tanyanya dalam hati. Rose ingin pamit kembali ke perusahaan karena waktu istirahat sudah hampir selesai. Zainab mengizinkan, tapi untuk Selviana tidak. Ana, kau tetap di sini. Biar dia saja yang kembali ke perusahaan, kata Zainab. Rose tercekat lalu melirik Selviana, mengelus tangannya yang masih dingin. Baiklah, saya percaya Anda tidak akan menculiknya seperti orang tadi, balasnya seloroh. Zainab pun tersenyum. Selviana terdiam saja di sana dengan kebingungan. Posisinya membuat Selviana ingin menghilang. Dia belum siap mengungkap jati dirinya. Terlebih ada anak yang masih disembunyikan identitasnya. Jadi Ana, apa kau sudah berkeluarga? Tanya Zainab sambil menunggu putranya datang. Belum Bu, maksud saya sekarang single, jawabnya. Zainab mengangkat rahangnya. Tidak menduga kalau putranya jatuh hati pada janda. Jadi kau mengurus Adam sendirian? Tanyanya lagi, mengingat nama anak yang ditemuinya di minimarket. Ya, Bu. Selviana menjawab singkat. Lalu, sudah berapa lama bekerja di perusahaan putra saya? Tanya Zainab lagi. Belum lama, Bu. Saya baru saja bekerja di sana, jawab Selviana pelan. Zainab tersenyum tipis, lalu menyesap teh yang tadi sempat dipesan sambil menunggu Abraham. Dan tidak lama kemudian Abraham muncul. Abraham masuk ke kafe dengan wajah tegang. Matanya langsung mencari sosok Selviana. Begitu melihatnya duduk di meja bersama ibunya, napasnya tercekat.
Ia berjalan cepat menghampiri, tanpa memperdulikan orang-orang yang memperhatikannya. "Selviana," serunya, langsung menarik kursi di samping Selviana. Ia meraih tangan wanita itu, mengecek kondisinya. "Kau baik-baik saja? Apa kau terluka?" Selviana menggeleng pelan, meski matanya masih menyimpan ketakutan. "Aku tidak apa-apa, Pak, hanya kaget." Zainab memperhatikan interaksi itu dengan seksama. Bagaimana mata putranya begitu cemas, dan bagaimana Selviana tampak luluh dengan kepeduliannya. Tatapannya makin tajam. "Abraham," suara Zainab berat. "Kau mengenal baik karyawanmu ini sepertinya," sambung sang ibu. Pernyataan itu membuat Selviana menahan napas. Abraham mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan serius. "Ma, nanti saja kita bicara soal itu." Zainab mengetuk meja dengan jarinya, tidak puas. "Tapi Mama harus tahu, wanita ini tadi hampir diculik. Mama tidak bisa diam kalau ternyata dia punya masalah yang bisa menyeretmu juga." Abraham menoleh pada Selviana, memberi isyarat agar ia bicara. Selviana menunduk, jari-jarinya meremas ujung rok. "Saya benar-benar tidak mengenal pria itu. Bu, has tidak tahu pada tiba-tiba menabentin." Abraham mengernyit marah. "Siapa orang yang sudah berani melakukan itu?" tanyanya, masih memegangi tangan Selviana. Wanita itu pun menarik tangannya karena segan pada Zainab. "Pak, Anda tidak perlu khawatir. Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah menanyakan ini." Abraham tersenyum pada Selviana. "Aku antar kau pulang," katanya. Selviana menggeleng cepat. "Pak, tidak perlu. Ia menimba pekerjaan." Zainab tersenyum. Abraham bahkan lupa kalau ibunya ada di sana. Sejak tadi pandangannya tetap pada Selviana. "Dia kekasih barumu, Abraham?" tanyanya tidak mampu menahan lagi. Abraham terperanjat menoleh pada ibunya. "Ma, aku dan Selviana," ucapnya terputus. Zainab malah tersenyum lebar. "Katakan saja, kalau memang kalian saling suka, mungkin kita bisa lebih dekat. Ajak dia ke rumah Mama," balasnya. Selviana mengerjap beberapa kali. Abraham pun bingung. Dia sudah kepalang ketahuan menaruh perhatian lebih di depan ibunya. Abraham memandangi Selviana dan merasa sudah waktunya ibunya tahu. "Ya, Ma, aku mencintainya." "Day." Selviana terkejut batin saat Abraham mengungkapkan perasaannya di depan sang ibu. Rencana menyimpan rahasia itu pun hanya sebuah wacana. "Pak," sahutnya pelan. Abraham membalas tatapan Selviana. "Aku ingin mamaku tahu kalau aku menginginkanmu, bukan Monica." Zainab berdeham ringan, tersenyum dan mengangguk. "Cari tahu dulu siapa orang yang berniat menculiknya. Mama tidak mau kau menyukai seorang tawanan atau buronan." Abraham mengepalkan tangannya. Dia sedari tadi sudah memikirkan dalang di balik kejadian penculikan tadi. Dia berjanji akan mencari tahu orangnya. Zainab memberi waktu mereka untuk berdua. Tadinya dia ingin menemui Abraham untuk menyampaikan pesan dari Benny, ayahnya Monica. Dia ingin mengajak Abraham dan keluarganya makan malam bersama. Namun saat mengetahui kebenaran siang ini, Zainab merasa itu tidak perlu lagi. "Halo Pak Benny, saya mohon maaf, sepertinya makan malam itu harus batal. Mungkin lain waktu," kata Zainab dalam perjalanan menuju mobilnya. Zainab melihat kembali ke kafe dan menemukan pemandangan mengejutkan. Abraham membiarkan Selviana bersandar di bahunya kemudian mengelus rambut wanita itu. Hal itu meyakinkan Zainab bahwa Abraham memang menyukainya. "Yosh, kau melihat kejadian menegangkan tadi? Wanita yang hampir diculik itu," kata Zainab pada supir pribadinya. "Ya, Nyonya, saya melihatnya," jawab pria itu. "Bantu saya mencari plat kendaraan, pribadi itu, dan informasi siapa yang menyuruhnya. Saya ingin tahu Selviana terlibat masalah apa. Saya tidak mau anak saya berhubungan dengan wanita pembuat masalah," perintah Zainab padanya. Zainab sudah melangkah pergi, namun bayangan Selviana tidak hilang dari benaknya. Ia harus memastikan kebenaran siapa wanita itu sebelum semakin jauh melibatkan hati putranya. Di dalam kafe, Selviana masih menunduk, wajahnya pucat meski berusaha tenang. Abraham meraih jemari Selviana, kali ini lebih lembut. "Selviana, kau tidak perlu takut. Aku akan cari tahu siapa yang berani mengganggumu. Aku janji." Nada suaranya tegas, namun ada kehangatan yang membuat Selviana hampir meneteskan air mata. "Abraham, tolong jangan buat masalah ini jadi besar. Aku tidak ingin orang-orang tahu." Selviana berusaha menahan gejolak hatinya. "Masalah ini sudah besar sejak orang itu menyentuhmu," balas Abraham dingin. Keheningan melingkupi meja mereka. Selviana menghela napas panjang. Ia tahu Abraham tidak akan tinggal diam. Tak lama, ponsel Selviana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. "Jangan campuri urusan yang bukan milikmu. Anakmu bisa jadi target selanjutnya." Selviana syok membaca pesan itu dan spontan menaruh benda pipih tersebut ke meja. Abraham mengambil, lalu membaca pesan yang mengejutkan tersebut. Abraham mendecak marah.
Tangannya mengepal begitu kuat, hingga layar ponselnya hampir retak. Selviana melihat wajah Abraham yang berubah muram. Abraham memakai si pengirim pesan dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kekasihnya. Aku takut Adam jadi korban Abraham, katanya dengan suara bergetar dan pandangan tak tentu arah. Abraham menangkap kedua pipinya. Tenanglah Selviana, anak kita tidak akan pernah bisa disakiti oleh penjahat itu. Aku berjanji padamu. Abraham segera menghubungi orang kepercayaannya untuk menjaga apartemen dan menyelidiki sosok yang sudah muncul di sekitar perusahaan dengan niat menculik Selviana. Michael datang tergesa ke kafe tak lama setelah ditelepon Abraham. Ia just membawa laptop tipis dan beberapa dokumen. Pak, saya sudah melacak nomor yang mengirim pesan ancaman itu. Sumbernya pakai dummy server, tapi ada celah. Sinyalnya sempat tertangkap di area dekat gedung perusahaan Benny. Michael melirik Selviana dengan cemas, tapi saat ini dia tahu kalau Abraham sudah memiliki hatinya. Abraham mengetukkan jarinya ke meja dengan rahang mengeras. Berarti memang benar mereka yang bermain di belakang ini. Selviana menunduk, wajahnya semakin pucat. Ia memeluk tasnya erat seolah di dalamnya ada perlindungan. Kalau mereka tahu tentang Adam, berarti mereka sudah mengawasiku. Abraham langsung mencondongkan tubuh, menatap Selviana dalam-dalam. Dengar Selviana, apartemenku bukan apartemen yang bebas diakses. Hanya pemilik kartu yang bisa masuk, bahkan keluar lift. Michael menambahkan, saya sudah menugaskan 2 orang untuk berjaga. Mereka mantan intel, bisa dipercaya. Selviana menghela napas gemetar, tapi sedikit lega. Abraham, ayo kita jemput Adam pulang sekolah. Abraham setuju. Ia meminta Michael terus memberi laporan dan berjanji akan kembali lagi. Setelah menjemput Adam, setibanya mereka di sekolah Adam, Selviana melihat Claire ada di sana. Mereka mendatangi Claire dengan cemas. Adam sudah pulang, Claire? Tanya Selviana. Claire terkejut melihat Selviana dan Abraham di sana. Belum, tapi kenapa kalian datang bersamaan? Selviana melirik Abraham. Nanti aku ceritakan, jawabnya. Tidak lama kemudian, Adam keluar. Dia langsung melihat ibunya, berlari kegirangan. Selviana menggendong Adam. Mama menjemputku? Tanya Adam dengan mata berbinar. Iya sayang, ayo kita pulang. Ajak Selviana. Paman Abraham mengantar mama, tanyanya pada sang ayah. Abraham tersenyum lalu menciumnya. Ya, Adam, paman akan membawa kalian pulang. Claire mengikuti di belakang sambil membawa tas sekolah. Adam yang sudah digendong oleh Abraham. Mereka pun pergi dengan hati-hati. Sesampainya di apartemen, sepasang mata sudah mengintai di balik mobil, mengikuti arah Abraham dan Selviana pulang. Nona, Abraham dan Selviana masuk ke sebuah apartemen, lapornya. Laporan itu menuju ke Monica. Mendengar kabar tersebut, dia pun geram dan menjerit seperti orang gila. Selviana tinggal bersama Abraham, tebaknya dengan nada marah. Sementara itu di perusahaan, Michael membuka layar laptop dan menunjukkan rekaman CCTV lain pada Abraham yang masih menjaga kedua orang yang dicintainya. Itu di apartemen. Pak, ada hal lain. Pria yang menyeret Bu Selviana tadi siang, David Asermon, ternyata baru saja menarik uang dalam jumlah besar dari rekeningnya. Nomor rekening itu terhubung dengan sebuah yayasan fiktif yang selama ini menjadi kedok untuk pencucian uang keluarga Benny. Abraham menyeringai dingin. Bagus, itu bukti pertama. Ia menoleh ke Selviana. Selviana, aku akan hancurkan permainan mereka. Tapi aku butuh kau tetap kuat, jangan goyah. Mereka akan terus mencoba menakutimu. Selviana menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencoba demi Adam. Saat itu juga, Michael mendapat panggilan masuk lewat earpiece-nya. Ia mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah serius. Pak, laporan dari orang kita di apartemen. Ada seseorang yang mengikuti sampai ke apartemen, tapi sudah diamankan oleh Bastian. Abraham menghubungi Bastian melalui panggilan video. Terlihat Bastian sedang berada di sebuah ruangan kosong. Gudang tak terpakai. Bastian, kau baik-baik saja? Tanya Abraham. Ya, Pak, jangan takut, saya sudah menangkapnya. Dia orang suruhan Monica, jawab Bastian. Abraham mengepalkan tangannya. Orang itu sudah keterlaluan. Beri pelajaran padanya sebelum dia dilepaskan. Selviana memegang tangan Abraham yang bergetar. Saat panggilan terputus, Selviana memeluk Abraham. Aku takut mereka menyakitimu, Abraham, bisiknya. Abraham memejamkan mata, menenangkan diri, lalu mengelus tubuh Selviana. Tidak akan bisa. Mereka salah memilih musuh, balasnya. Abraham melepaskan pelukan Selviana, kemudian mengecupnya lembut. Tetap di rumah, jangan keluar. Bila terjadi sesuatu, hubungi Bastian, Michael, atau aku. Paham? Selviana mengerutkan keningnya. Kau mau kemana? Tanyanya khawatir. Aku akan baik-baik saja. Abraham tidak bisa membendung kemarahannya.
Abraham mengambil jas hitam yang tergantung di sandaran kursi, lalu mengenakannya dengan gerakan tegas. Tatapannya dingin, rahangnya mengeras. Ia menyalakan arlojinya, membuka pesan singkat yang baru saja masuk dari Michael. Lokasi Benny terdeteksi. Dia sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang kepercayaannya di sebuah lounge privat hotel bintang 5. Abraham menghela napas panjang, kemudian menoleh ke Selviana yang masih duduk memeluk Adam erat. Aku akan keluar sebentar. Selviana berdiri cepat, wajahnya tegang. Tidak, Abraham. Kau baru saja bilang mereka salah memilih musuh. Itu artinya kau akan menantang mereka secara langsung, bukan? Abraham menatap matanya dalam. Selviana, mereka sudah mencoba menculikmu. Mereka mengancam anakku. Itu bukan sekadar gertakan. Kalau aku diam, mereka akan berpikir bisa seenaknya menginjak kita. Aku tidak bisa biarkan itu. Selviana menggigit bibir, air mata kembali menggenang. Ia mendekat, memegang dada Abraham. Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan Adam? Abraham meraih wajahnya dengan kedua tangan, menunduk agar sejajar dengannya. Dengar aku. Aku janji aku akan kembali. Tapi aku harus selesaikan ini sebelum mereka berani melangkah lebih jauh. Percayalah, aku tidak akan jatuh hanya karena ancaman murahan dari mereka. Michael masuk sambil membawa tablet. Pak, mobil sudah siap. Bastian juga sudah mengamankan perimeter. Kita bisa bergerak sekarang? Abraham mengangguk. Ia menoleh sekali lagi pada Selviana dan Adam. Jaga ibumu. Adam, jangan biarkan dia menangis. Adam yang polos hanya mengangguk bingung, memeluk pinggang ibunya. Selviana menahan lengan Abraham sebelum ia benar-benar pergi. Suaranya nyaris berbisik, penuh rasa takut. Kembalilah untuk kami. Abraham hanya tersenyum tipis, lalu menunduk mencium kening Selviana. Aku selalu kembali padamu. Di lounge hotel bintang 5, Benny duduk dengan angkuh, ditemani Monica dan beberapa bodyguard. Asap cerutunya mengepul, tatapan matanya penuh kemenangan seolah sudah mengendalikan keadaan. Abraham akan segera menyerah, ucap Benny. Begitu dia tahu wanita itu tidak bisa lepas dari genggaman kita, dia pasti tunduk. Monica menyeringai, menyilangkan kaki. Dia akan sadar cepat atau lambat, hanya aku yang pantas di sisinya. Suara pintu lounge berderit, semua kepala menoleh. Abraham masuk dengan langkah tenang, tapi penuh wibawa. Michael dan dua pengawalnya mengikuti dari belakang. Suasana mendadak tegang. Abraham menatap langsung ke arah Benny. Kau salah besar kalau berpikir bisa menginjak orang-orang yang aku lindungi. Benny menyeringai sinis. Akhirnya kau datang juga. Aku kira kau akan bersembunyi di balik meja rapatmu. Monica terkejut melihat kedatangan Abraham. Abraham menanggapi dengan tatapan tajam. Kau sudah melewati batas. Benny, ancaman penculikan, bahkan berani menyentuh Selviana. Aku datang bukan untuk bicara, tapi untuk memberi peringatan. Ruangan hening. Para bodyguard meraih senjata tersembunyi mereka. Michael berbisik pada Abraham, Pak, beri aba-aba, kami siap. Abraham mengangkat tangannya sedikit, menghentikan mereka. Tatapannya tetap pada Benny, suaranya rendah tapi menghentak. Kau boleh main kotor di belakangku, tapi menyentuh dia berarti kau sudah mendeklarasikan perang padaku. Sementara itu di rumah kediaman Cihangir, Zainab mendapatkan kabar bahwa putranya sedang menemui Benny dengan keadaan memanas. Yosh juga mengabari kalau orang yang sudah berniat menculik itu adalah Monica dan Benny. Zainab langsung teriak kaget. Cihangir sampai terkejut. Kenapa kau teriak, Zainab? Tegur suaminya. Abraham dan Selviana dalam bahaya, jawabnya. Cihangir mengerutkan keningnya. Abraham? Selviana? Siapa Selviana? Ada apa dengan anak kita? Tanyanya. Zainab menjelaskan kejadian yang dihadapinya tadi. Cihangir syok saat tahu putranya mendatangi bahaya. Dia segera menghubungi orang kepercayaannya untuk melindungi Abraham. Mereka akan segera menyusul Abraham ke hotel.